Selamat pagi teman-teman atau selamat sore waktu Indonesia bagian Barat. Nama saya Yanto Marjuki yang sekarang itu tinggal di Stockholm, Swedia. Saya ikut GPI Oktober 2011, mulai dari grup, kemudian naik ke titanium. Di tahun 2012 saya naik lagi ke super titanium dan lulus sebagai dari super titanium di November 2012. Di sini saya akan berbagi tips dan triks tentang travel fotografi. Travel fotografi menurut saya yaitu melakukan travel sekalian memotret, atau untuk saya sendiri pribadi, saya kepingin motret dengan travel atau belusuan. Kenapa? Oleh karena dengan begitu saya keluar rumah dan sedikit mendapatkan istilahnya olahraga atau gerak badan. Dengan saya keluar rumah dan memotret, saya biasanya bisa sampai lama, ya. Berangkat pagi pulang sore atau berangkat sore pulang malam. Nah, dalam travel fotografi itu tentunya harus keluar rumah. Nah, sekarang kalau teman-teman di Indonesia yang dapat dikatakan travel fotografi, ya keluar rumah bisa dalam kota, bisa keluar kota, bisa ke pulau lain. Apa sih enaknya atau bagusnya travel fotografi? Dari pengalaman saya dengan travel fotografi, saya bisa memotret juga tentang tujuan travelnya sendiri, juga kadang bisa landscape, kadang juga human interest, dan banyak lah. Nah, dari pengalaman saya sendiri lagi, itu penting lagi persiapan dan perlengkapan. Jadi kita nggak bisa hanya tiba-tiba pengen keluar rumah travel terus motret. Dari beberapa kali saya travel, saya mengadakan atau membuat checklist. Nah, itu apa toh checklist? Nah, itu persiapan dan perlengkapan. Nah, nanti saya corek yang saya sudah yang terpenuhi. Jadi nanti kalau saya travel mau motret, nggak akan istilahnya menyesal oleh karena kelupaan sesuatu. Ini saya antara lain di checklist saya, ini ada yang untuk Indonesia, ada yang untuk luar negeri. Seperti tiket, itu perlu diurus dan diadakan. Sebelumnya kita harus kalau mau tiket murah, ya kita jauh hari harus booking tiket tersebut. Terus juga pesawatnya yang kita pakai apa. Misal kita pakai transportasi bus, harus kita cek dulu bus itu mana, nomor berapa. Terus kalau perlu menyeberang pulau, itu ferry atau kapalnya juga harus kita ketahui tiket dan jam keberangkatan. Di samping itu bisa saja kita perlu taksi atau sepeda motor, atau seperti waktu saya ke Island tahun lalu, saya menyewa camper van. Jadi saya pakai camper, tidurnya di situ, terus nanti besoknya jalan lagi. Kalau ke Norway, saya biasanya pakai mobil sendiri, bawa tenda, bawa
sleeping bag, nah terus tidur di camping site, motret gitu, terus lanjutkan gitu. Nah, terutama untuk travel ke luar negeri itu asuransi harus kita miliki, harus kita beli. Itu penting sekali. Kalau kita sakit, perawatan di luar negeri itu mahal sekali. Jadi ampun deh pokoknya. Jadi asuransi itu harus. Juga kalau travelnya itu tidak di Asia Tenggara, ke Eropa atau Australia atau New Zealand, itu dibutuhkan visa. Nah, visa itu harus kita apply jauh hari. Gitu. Juga tentang paspor itu penting kalau ke luar negeri. Nah, paspor itu tidak boleh umurnya kurang dari 6 bulan waktu kita mencari visa. Jadi harus kita cek umur dari paspor kita. Nah, kalau travelnya cuma di Indonesia mungkin KTP cukup. Ya. Nah, kalau ke luar negeri itu KTP tidak berlaku. Jadi nggak ada manfaatnya, dapat dikatakan paspor yang berlaku. Terus misalkan kita tidak tahu apa-apa, perlukah kita pakai guide gitu? Itu harus juga dipikirkan. Oh ya, tentang travel, terutama ke luar negeri yang belum pernah, kalau takut atau istilahnya grogi lah, bisa pakai guide, bisa juga. Guide lokal atau guide dari Indonesia, ikut tour gitu bisa. Juga penting sekali kita punya peta atau GPS. Sekarang GPS ada di HP atau smartphone, itu bisa. Saya sendiri lebih senang pakai peta kertas kalau saya. Ya di samping ada GPS ya. Terus itinerary. Jadi dari titik A terus mau ke titik B, mau ke titik C, terus apa yang pengen dipotret itu juga saya list jauh hari. Nah, saya sendiri dapat dikata tidak sehat 100%. Saya mengidap penyakit beberapa. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang punya penyakit dan perlu obat, itu jangan sampai lupa. Dan juga catatan resep obat-obatan itu agar dibawa. Terutama nanti ke luar negeri, kalau misalkan obatnya habis, bisa mengunjungi dokter dan bisa kita tahu obat yang kita perlukan. Nah, saya sendiri tentang obat-obatan itu banyak. Saya kasih contoh aja. Ini obat saya. Jadi ada Senin sampai Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Yang ini paling atas yang saya minum pagi. Terus yang kedua ini sore hari, terus ini yang malam hari. Nah, penting sekali, saya nggak boleh lupa. Ini salah satu contoh ya. Dan saya kalau travel selalu bawa resep, saya print out. Terus saya memakai kacamata. Saya kalau travel juga membawa resep kacamata. Ini perlu, sebab bisa saja kacamata jatuh atau ketinggalan atau dicopet orang atau apalagi seperti istri saya waktu ke Bali itu dicopet sama kera. Nah, boro-boro kalau diambil terus dibuang itu diungkel-ungkel gitu. Jadi kasihan banget istri saya. Oh ya, kalau terutama ke luar negeri, terutama di Eropa, itu banyak sekali copet. Saya tinggal di Swedia, ada juga copetnya. Di mana aja di negara. Kebanyakan copet itu dari negara ex-Rusia atau Uni Soviet. Jadi kebanyakan mereka dari Romania, Bulgaria gitu. Itu banyak sekali copet, terutama di tempat-tempat
yang banyak orang seperti metro atau stasiun mana gitu di keramaian. Jadi kita harus berhati-hati sekali. Saya kalau travel saya bawa tas leher atau tas gantung. Ya. Ini bagus sekali, terutama kalau kita punya barang berharga, contohnya aja paspor, itu kita masukkan sini, kita pakai, terus dimasukin ke dalam kaos. Jadi pokoknya nempel badan. Gitu. Kalau enggak bisa juga yang model tas perut. Gitu. Ini juga dimasukkan ke dalam kaos. Ini untuknya. Dan kalau menyimpan uang jangan di satu tempat, disebar uangnya. Jadi penting sekali jangan, kalau dicopet jangan hilang habis-habisan. Itu persiapan, terus perlengkapan. Kalau kita travelnya di Indonesia itu mungkin bisa pakai kaos oblong, celana pendek, sandal jepit, itu oke. Tapi kalau travelnya itu ke Eropa, apalagi Eropa bagian utara seperti Skandinavia, Nordica, terus misalkan mau ke Jepang atau ke Amerika, pokoknya negara yang 4 musim lah, kita harus siap-siap membawa pakaian yang hangat. Jadi kalau travel dan motret, dari pengalaman saya, perlindungan kaki itu nomor 1, penting sekali. Sebab kalau sepatunya tidak enak, dalam arti tidak enak itu kesempitan lah atau kedinginan gitu, itu kita nggak nyaman waktu motret keluyuran. Nah, di sepatu itu ada yang khusus untuk berjalan, khusus untuk hiking, untuk naik gunung, itu ada. Jadi sudah wajar, sebab mereka yang misalkan yang main sport, berolahraga atau bermain badminton itu sepatunya sepatu olahraga, nggak bisa mereka mau pakai sepatu untuk hiking. Nah, sepatu itu bermacam-macam, dan sebaiknya kalau motretnya itu musim dingin, itu ya sepatunya harus tebal. Sebaiknya atasnya itu kulit dan bawahnya itu karet tebal. Kenapa? Kalau solnya itu bukan karet, licin sekali dan kita gampang terpleset dan jatuh. Oh ya, kaos kaki juga penting. Kalau musim dingin sebaiknya pakai kaos kaki wool. Nah, saya sendiri kalau motretnya di musim dingin, saya keluar pakai sepatu yang beginian. Jadi sepatu ini sepatu boot, luarnya kulit, terus ada isolasinya dalamnya, dan ada lapisannya Gore-Tex. Jadi air nggak masuk. Nah, solnya ini ada Vibram. Vibram itu udah istilahnya teruji. Jadi ini dari karet setengah keras gitu, nggak gampang kepleset, tapi tahan lama. Jadi kalau jalan nggak takut mau nginjek apalah yang tajam atau batu atau apa gitu, nggak takut. Nah, ada lagi sepatu yang sering saya pakai, ini bisa saya gunakan juga. Nah, sepatu itu juga Gore-Tex, tapi bukan kulit atasnya. Nah, tapi solnya tetap saja Vibram. Saya pernah memakai sepatu jenis ini, jadi saya beli, ini masih baru.
Yang lama udah mulai habis, oleh karena saya selama 3 bulan keliling Asia pakai sepatu ini dan di kaki nggak sakit. Saya berani merekomendasikan. Nah, kalau winter seperti sepatu ini, saya beli ukurannya satu ukuran lebih besar. Jadi kaki saya yang ukurannya 40, saya beli 41. Kenapa? Oleh karena saya double kaos kakinya. Yang dekat badan itu tipis, terus yang bentar, maaf. Nah, terus saya lapisin kaos wool. Ini wool. Jadi kaos kaki biasa yang di kaki, terus saya lapisi dengan ini. Di kaki anget 2-3 jam di luar di salju di minus 15 nggak akan kedinginan kaki. Dan ini sudah saya praktekkan. Kalau di Indonesia, misalkan motret, pakai kaos oblong sama celana pendek, sandal jepit bisa. Terus topinya, misalnya topi begini, itu juga nggak masalah. Tapi kalau musim winter, musim dingin, di bawah 0 derajat, jangan memakai topi semacam ini. Anda akan kedinginan. Jadi sebaiknya pakai topi atau penutup kepala model kupluk. Jadi semacam begini. Ini bisa nutupin kuping. Kalau di minus derajat, kuping sakit sekali, benar kaku. Ya. Makanya bisa model ini atau model yang otomatis memang dibuat langsung nutupin kuping. Jadi yang begini-beginian harus kita pikirkan. Dan semua orang seperti Swedia ya, kalau winter nggak laki, nggak perempuan, nggak tua, nggak muda, ya pakai topi yang begini nih. Terus apalagi ya? Oh ya, kalau motret saya menyarankan pakai vest. Ini juga dari pengalaman saya berguna sekali. Apa sih gunanya? Kalau kita motret, misalkan buka tutup lensa, kita mau taruh mana? Ini ada setidaknya 4 atau 6 tempat. Kita bisa ekstra baterai, ekstra memori itu bisa ditaruh di sini. Juga bisa uang disebar. Nah, kalau saya travel ke Eropa, jadi saya begini, sweater, saya pakai vest, baru saya kasih jaket. Nah, ini bisa saya isi bermacam-macam dan luarnya jaket. Motret di musim dingin, shawl perlu sekali. Nggak boleh lupa. Kalau nggak kedinginan, bener, dingin banget, terutama di Eropa. Nah, sweater itu kalau saya jadi pakai kaos yang lengan panjang, ya, bisa ditambah hem, terus sweaternya yang dari wool, jadi bukan dari katun. Kenapa? Oleh karena yang dari wool itu poros, jadi nggak rapet. Nah, udara di antara benang-benang inilah yang ikut memanaskan tubuh kita. Baru setelah itu ditimpuk sama jaket. Nah, kalau motretnya musim semi atau musim gugur, itu
tempat-tempat di Eropa sering hujan. Jadi kita siapkan jas hujan, juga kalau perlu topi hujan. Ini topi hujan yang dari Norway nih. Ini jadi mereka yang pelaut atau pencari ikan di Norway biasanya pakai topi ginian. Nggak akan kehujanan. Wes, kita langsung motret. Saya kalau musim-musim begini, istilahnya sebelum summer atau summer gitu, biasanya pakai bahasa Swedanya Troya, sweater, terus saya pakai vest. Ini dari daun, dari bulu. Ini motret, nggak perlu pakai jaket, bisa. Alternatif ya pakai sweater yang bulu tadi, terus ditutup sama jaket yang tahan air, nggak tembus air, juga tahan angin gitu. Ini kalau suhu ya sekitar 0 atau sampai 10 derajat gitu. Kalau suhu di bawah 0, sebaiknya pakai jaket yang dari daun. Ini tebal, jadi isinya bulu bebek, tapi nggak berat. Ini hangat banget. Jadi minus 10, minus 15 nggak masalah. Gitu. Saya lanjutkan tentang travel fotografi, terutama dari pengalaman saya sendiri, memotret sambil travel, juga sebaliknya travel sambil memotret. Terus perlengkapan apa yang saya pakai? Dulu saya pertama punya kamera digital adalah kamera kompak Canon Ixus 500. Setelah saya punyai 6 bulan, saya merasa kurang cukup, banyak keterbatasan. Oleh karena itu saya memulai dengan kamera DSLR dan saya memilih Nikon waktu itu, lebih dari 10 tahun yang lalu, hampir ya 15 lagi. Saya memulai dengan Nikon D200 dengan APS-C, jadi sensornya APS. Terus setelah itu saya pakai beli lagi D300, ini masih kalau nggak salah nih, D300. Menurut saya sih bagus. Saya lensanya masih ada, seperti yang sering saya pakai, Tokina 11-16. Menurut saya bagus. Kemudian saya beli yang full format D700. Nih D700. Saya punya 2 D700. Nah, lensanya ada yang 70-200, ada yang ini malah 24-70 Nikon untuk full format. Juga lensa Nikon 16-35. Jadi dulu kalau saya travel, 3 lensa itu saya bawa, 2 body dan flash, remote control, beberapa filter. Saya memakai Stingray filter saya yang GND, Graduate Neutral Density. Saya ada juga polarizing filter dari Nikon. Terus itu ada ND8 Neutral Density. Apalagi ya. Nah, saya pakai tas yang ini.
Jadi saya penuhin kalau travel, dan kalau naik pesawat ini saya bawa ke cabin. Nah, kalau saya ukur atau saya timbang itu lebih dari berat yang diizinkan, kadang lensanya saya taruh di bagasi, hanya lensanya. Saya ada tripods, ini Wellbone. Saya dulu punya, pertama kali tripod saya beli Gitzo, tapi model lama, jadi aluminium, berat. Waktu itu belum ada karbon, model karbon. Nah, ini ada karbon Wellbone. Ini pun terasa berat. Ini juga saya bawa, saya pretelin masuk tas bagasi. Nah, sekarang saya beli tripod yang lebih kecil. Tripod ini saya gunakan untuk kamera Sony mirrorless saya. Saya mulai pakai mirrorless itu sekitar 4-5 tahun yang lalu. Oleh karena saya udah merasa keberatan dengan membawa kamera segede ini. Apalagi 3 lensa, 2 body, dan masih bawa bridge, ekstra baterai, dan segala macam. Nah, 4-5 tahun yang lalu saya ganti, atau bukan ganti, saya beli yang Sony yang lebih kecilan. Ini APS-C sensornya, jadi sensornya kelas APS. Ini lensanya saya punya yang 10-18, yaitu super wide angle. Terus yang itu yang buat video itu juga Sony A6000, lensanya 16-70, sama ini lensanya 18-200. Kalau saya travel, saya selalu bawa laptop dan ekstra hadis. Saya bisa bawa satu atau ya tergantung. Yang ini 1 tera, yang satu 4 tera. Berapa lama saya mau motret? Biasanya 1 atau 2 tera cukup. Kadang kalau travelnya pendek, seminggu atau maksimum 2 minggu, saya bawa yang SSD. Ini 500 GB kalau nggak salah. Kecil tapi tahan banting. Ya sedikit lebih mahal ya dibanding itu. Filter baterai saya selalu bawa ekstra. Ini buat Nikon, yang ini buat Sony. Saya bawa beberapa. Oh iya, ini kelihatannya nggak ada harganya. Jadi buat tisu saya selalu bawa di samping. Buat hidung juga bisa, buat bersihin lensa. Kalau bersihin sensor, saya selalu pakai alat. Jadi saya sikat ini, saya semprot buat sensor. Selalu saya bawa. Terus kalau saya travel bawa Sony, saya pakai tas yang lebih kecil dari merek yang sama.
dibanding yang tadi. Ini gede, ini dulu pertama kali saya buat Nikon, yang ini buat Sony. Nah, kalau saya cuma ke kota saja, saya bawa Sony A6000, lensanya 16-70, itu saya anggap lensa sabu jagat atau kamera sabu jagat, terutama lensanya. Jadi saya cukup pakai tas kecil ini. Kaos, perlengkapan, mana tadi? Tripod, mana? Laptop. Oh ya, kalau travel, terutama ke luar negeri, saya bawa laptop. Begitu saya motret hari itu, sorenya atau malamnya, saya pindah dari kamera, memory card, filenya ke laptop, dan saya backup ke external hard disk. Setelah saya cek, ada di dua tempat, di komputer, di laptop, dan external hard disk, baru saya delete, saya format memory card. Jadi besok paginya saya selalu siap. Oh ya, ini juga tips lagi. Saya selalu bawa extra memory card. Nah, gimana cara bawa saya? Saya pakai ini. Di gantungan kamera saya selalu ada yang beginian. Saya beli gantungan yang ada ini. Jadi saya tidak akan kelupaan memory card. Kapan saya berangkat dari rumah selalu ada. Nah, di kamera yang gede, kalau kamera tidak ada memory cardnya, saya nggak bisa neken, nggak bisa motret. Nah, yang menarik, kalau saya pakai kamera kecil seperti Sony ini, saya bisa motret. Kelihatannya saya memotret dan ceklek, tapi nggak ada gambarnya. Saya pernah gitu. Oleh karena itu saya pasangin, saya gantungan ini. Ini extra memory card. Jadi kemana saja saya berangkat pagi hari, mesti ada reserve memory card. Memory card saya yang saya pakai 128 GB untuk yang A6000. Jadi mau motret seharian masih nggak akan kehabisan memory card. Gitu. Ya itu dari pengalaman saya belajar. Oh ya lagi, kalau travel ke Eropa atau ke negara lain, jangan lupa ini adapter. Itu kalau kita kelupaan dan nggak sama, nangis, panik. Ya, apalagi pulangnya ke hotel udah kemalaman, toko-toko udah tutup. Jadi sebaiknya udah siap. Ini malah sekarang udah saya tulisin UK, United Kingdom, Italia, gitu. Jadi saya tahu apa, saya selalu ada adapter. Laptop, disk, tripod, lensa. Saya kira apa ya? Oh ya, memotret travel atau travel fotografi itu jangan dikira kita akan mendapatkan, kalau kita di GPI ya, hanya mendapatkan nanti foto-fotonya kategori travel aja. Travel itu luas. Kalau menurut saya, begitu Anda keluar rumah dan mulai memotret, itu saya anjurkan atau saya saya berbagilah dari pengalaman saya, terutama di tempat baru. Misalkan Anda tinggal di Indonesia, mau ke Cina misalkan,
gulin atau kesian gitu. Nah, tips saya, begitu masuk ke tempat baru, area baru, secepatnya Anda jepret apa aja yang menurut Anda sedikit aneh, sedikit ganjil. Jangan sampai hari kedua, apalagi hari ketiga, hari keempat, kelima, baru kepikiran mau motret. Itu udah gak sempat lagi, dan yang sering itu lupa. Terus sampai rumah, kenapa saya nggak motret? Oleh karena itu tips saya, secepat mungkin datang ke tempat baru, potret sebanyak-banyaknya. Hampir apa aja bisa Anda potret. Mulai dari turun dari pesawat itu, di lorong keluar itu, bisa Anda potret apa aja. Dan dari travel, dari pengalaman saya sendiri, saya termasuk relatif cepat mendapatkan frame-frame dari kategori lain, yaitu antara lain landscape, night shot, arsitektur, human interest, still life, animal, flower, food and beverage, abstract, stage, makro, silhouette, sport, kadang wedding. Itu hanya dari sewaktu saya travel. Jadi saya jarang sekali memotret hanya satu kategori waktu saya keluar rumah. Nah, itu perlu kita latih. Jadi mata dan kejelian kita itu perlu kita latih. Bagaimana melatihnya? Ya sering motret, gitu. Saya motret hampir apa saja. Lah, tentunya kita itu lain-lain. Ada yang senang motret makro, ada yang senang motret model atau gitu. Itu ya kita harus akui, ya memang begitu. Kita itu sebagai manusia tidak bisa semuanya sama. Saya punya contoh-contoh foto-foto atau hasil jepretan saya dari sewaktu saya travel. Nanti di video selanjutnya saya akan kasih lihat foto-foto jepretan saya. Di belakang ini seperti ini Borobudur, Candi Borobudur. Nah, itu pun ada triknya. Untuk bisa motret ini, itu ya dapat dikatakan diharuskan menginap di Hotel Manuhara. Itu tempatnya di belakang Candi Borobudur. Dengan menginap di Candi Manuhara, kita bisa beli tiket dan diantar oleh guide pagi hari ke Candi Borobudur sebelum matahari bersinar. Jadi kita bisa motret sunrise selama matahari belum bersinar sampai bersinar, dan Candi Borobudurnya sendiri mulai dibuka untuk umum. Gitu. Itu salah satunya. Nah, saya tahu ya, saya pelajarin, saya baca gimana cara motret Candi Borobudur. Terus yang sebelah sini adalah Danau Kelimutu atau danau 3 warna yang di Desa Moni di Flores bagian timur atau dekat kota Ende. Nah, saya ke situ tinggal di hotel atau penginapan dekat Desa Moni. Jam 2 pagi sudah dibangunkan sama sopir, diantar ke Moni, ke Kalimutu, dan saya mendaki ke tempat pemotretan. Itu ada di bukit, lumayan capek. Saya udah nggak muda lagi ya, tapi akhirnya saya bisa memotret, dan beberapa potretan saya lumayan lah, cukup bagus. Dan juga begitu, ini bisa saya klasifikasikan sebagai landscape, bisa travel,
sebetulnya night shot juga bisa kalau saya gelapkan sedikit. Nah, itu kita otomatis mendapatkan kategori lain selain travel. Gitu. Ada beberapa foto saya, ini saya kasih lihat ya, foto-foto yang sudah saya print, terutama waktu saya travel ke Indonesia. Oleh karena saya tinggal di Swedia, jadi kalau ke Indonesia saya bilangnya travel, bukannya mudik atau pulang kampung. Jadi travel sebulan atau sampai 3 bulan, terus nanti kembali lagi ke Swedia. Ini beberapa foto saya yang udah saya. Ini adalah foto dari Kulon Progo di Yogyakarta. Nah, ini pagi-pagi hari. Sebetulnya hari sebelumnya saya pengen motret sunset, tapi ternyata bukitnya itu terletak di sebelah timur. Jadi besok paginya saya putuskan untuk memotret sunrise. Ini potret dari wayang kulit yang diadakan di Kota Madiun. Jadi termasuk budaya atau kultur, atau ya bisa juga human interest. Ini Candi Borobudur sewaktu Waisak. Saya sengaja saya paskan waktu Waisak, saya ke Candi Borobudur motret. Ini juga termasuk travel. Nah, ini bisa juga masuk ke arsitektur, bisa night shot. Ini Borobudur juga waktunya sama dengan foto ini. Jadi angelnya aja yang berbeda pagi hari. Ini persawahan di Probolinggo kalau nggak salah. Oh ya, waktu ke suatu tahun saya sewa mobil di Surabaya dan supirnya saya suruh nganter muter Jawa Timur selama 10 hari. Ya hanya motret. Ya tujuannya memang travel dan motret. Ini sewaktu saya sampai Solo, ada performance tarian di Keraton Mangkunegaran. Nah, ini bisa juga masuk ke stage, bisa HI, sewaktu saya melakukan travel. Nah, foto ini gadis di Tanah Toraja. Jadi saya ke Makassar, dari Makassar sewa mobil, saya sendiri itu sewa mobil, dan beruntung yang sopirnya itu ternyata anak dari Toraja. Jadi dia sebagai sopir juga sebagai guide. Waktu itu saya bisa mengikuti upacara Rambu Solo, jadi pemakaman, dan ini salah satu gadis Toraja. Ini bisa potret, bisa human interest, tapi dasarnya juga travel fotografi. Nah, ini anak dan sebetulnya sama kakaknya perempuan, penjual rambutan di Palopo. Saya dari Tanah Toraja pulang ke Makassar lagi lewat Palopo. Terus di jalan ada yang jual rambutan, saya beli rambutannya, terus sekalian nanya, "Dek, boleh saya motret?" "Ya Om." Ya udah, saya potret.
Yang ini ibu penjual sayuran, kalau tidak salah di Madiun malah. Ini gambar di daerah mana ya, Probolinggo kalau nggak salah. Jadi anak-anak yang pulang sekolah naik becak ini. Dan ini kalau saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 satu becak. Itu lagi-lagi saya bawa kamera A600 dengan lensanya 1670. Dan saya selalu siap itu kamera saya pasang auto. Ini juga hasil dari travel saya sewaktu sampai ke Gunung Bromo. Jadi bapak-bapak ini mencari rumput di ladang terbentang di Bromo, dan sudah sedikit agak siang atau udah masuk sore hari pulang. Dan di sini lagi-lagi dari travel fotografi saya mendapatkan human interest. Ini di Gunung Ijen. Jadi pagi banget, masih gelap. Saya ditemanin guide dan sopir mendaki, dan sampai ke atas udah ada cahaya, saya motret. Nah, ini bisa masuk ke landscape, bisa travel. Ini juga foto dari Gunung Ijen. Jadi 3 ini bapak-bapak ini yang mengambil belerang, udah turun dulu ke bawah, diambil, diangkat, nanti dikumpulkan di tempat penampungan. Yang ini kerapan sapi di Madura, tempatnya di Pamekasan. Nah, ini kalau di GPI bisa masuk ke kategori sport. Meskipun dari awal saya itu melakukan travel. Jadi di travel fotografi bisa mendapatkan foto-foto yang bisa kita upload untuk kategori lainnya. Ini juga masih dari karapan sapi dengan teknik panning. Karapan sapi yang diadakan di Pamekasan, Madura. Ini bapaknya yang dari di Tanah Toraja. Jadi kerbonya mahal itu. Juga pagi hari saya motret. Ini bisa masuk ke human interest, bisa travel. Yang ini jelas ibunya bakul jamu, penjual jamu. Ini masuk ke human interest. Itu lagi. Ini saya dapatkan sewaktu saya travel. Ini di dalam Pasar Kawak di Kota Madiun. Oh ya, saya lahir dan dibesarkan di Kota Madiun. Almarhum ibu saya punya toko alat-alat tulis yang
letaknya di Pasar Kawak bagian luar. Jadi ini Pasar Kawak bagian dalam. Jadi apa? Istilahnya ini makan siang ya mereka. Human interest, tapi awalnya dari travel fotografi. Ini di Gunung Ijen. Jadi bapaknya istirahat sebentar, setelah mengambil belerang di kawahnya diangkat, jadi ngasuh sebentar. Human interest. Ini bapaknya ini pemilik ladang kelapa di Pacitan. Jadi ini saya dapatkan sebagai potret, juga hasil dari awalnya travel fotografi. Ceritanya saya ke Pacitan, terus kepingin minum air kelapa. Saya nanya di warung dekatnya itu, apakah bisa beli kelapa muda dalam jumlah banyak? Gitu. Oh bisa Pak. Gitu. Saya dikasih tunjuk, terus saya menghubungi bapak ini yang punya ladang kelapa. Bapak ini naik pohon kelapa, terus nurunin banyak sekali buah kelapa. Kenapa saya perlu banyak? Oleh karena di rumah saya di Madiun lagi ngumpul saudara saya banyak, lumayan banyak dari berbagai kota. Jadi kelapa muda itu saya bawa pulang ke Madiun. Ini wajah seorang ibu Madura di daerah Pamekasan. Ini juga bisa masuk ke potret kalau di GPI. Lagi-lagi awalnya saya dari travel fotografi, travel sambil motret. Ini Candi Borobudur, sewaktu pagi hari masih kabut. Juga seperti yang sudah saya terangkan, untuk bisa motret ini masuknya atau tiketnya dari Hotel Manuhara yang berada di belakang Candi Borobudur. Ini pemandangan di daerah Tanah Toraja, sawah di daerah Tanah Toraja. Nah ini bisa landscape juga, bisa masuk ini landscape. Ini pagi di Kota Magelang. Saya pagi-pagi dalam perjalanan dari penginapan di dekat Sandi Mendut menuju ke utara, mau cari ke motret, nyari tempat yang bisa saya potret, ya keluyuran. Saya sempat motret Bundaran HI waktu malam. Ya tentunya ini masuk night shot. Bisa juga masuk travel, terserah apa definisinya. Ini jelas bisa human interest, bisa food menurut saya. Travel pun bisa. Ini saya waktu dari Pacitan mau pulang ke Madiun, mampir di Ponorogo. Di Ponorogo terkenal sate ayamnya Ponorogo. Saya ke situ, oleh karena lagi berkumpul saudara di Madiun, saya pesan ini sate yang saya pesan. Ya, dengan ngukurnya dengan Swedish crown, ya relatif murah.
Jadi sampai rumah di Madiun kita nggak perlu masak lagi. Ini salah satu pemandangan di Gunung Bromo, di lembahnya itu. Waktu pagi hari tertutupi kabut. Ya, saya berani saja motret. Ini bisa landscape, bisa travel. Nah, ini sawah di daerah Jogja, dari Kulon Progo. Nah, di sini saya bermain dengan refleksi di sawah itu waktu ada panen. Ini jelas human interest. Nah, kita harus jeli menemukan refleksi itu. Bisa bangunan, bisa orang. Yang ini di daerah Batu ke atas itu. Mereka kuli pertanian, jadi mereka mau berangkat kerja, ya transportasinya seadanya sama teman-temannya. Kadang pickup yang terbuka, kadang sepeda motor. Ini jelas human interest. Ini lagi-lagi dari saya travel mendapatkan ini. Jadi nggak ada sebetulnya yang khusus saya mau motret travel atau gitu ya, atau arsitektur ya. Seadanya, objek yang bisa saya abadikan. Nah, ini di persawahan di Probolinggo waktu panen. Saya datangin mereka, terus saya tanya ke ibunya, boleh Bu saya potret? Monggo Pak, silahkan Pak. Ya udah, saya jepret, trat begitu. Nah, itu gembira sekali. Mereka senang dipotret. Nah, itu saya biasakan untuk bertanya sebelumnya, dan biasanya tidak menolak. Kalau seandainya mereka menolak, ya saya jawab, ya maaf, terima kasih gitu. Saya kira cukup dari saya, yaitu tadi motret travel bisa kita dapatkan seperti street, still life, animal, flower, food, abstract, stage, makro, silhouette, sport, wedding. Itu kalau kita aktif dan semangat, bisa kok cepat masuk ke titanium setidaknya. Nah, setelah itu memang perlu gembengan lagi untuk bisa masuk ke super titanium. Nah, di super titaniumnya sendiri ada ujian lagi. Nah, itu juga perlu kejelian lagi. Nah, dan saya mungkin ada video dari lewat laptop, jadi foto-foto lewat laptop. Itu tadi foto-foto dari Indonesia, travel saya di Indonesia. Nanti lewat foto yang ada di laptop akan saya tunjukkan foto-foto travel saya ke luar negeri, dalam arti keluar dari Swedia, juga Swedia sendiri, yang jelas bukan dari Indonesia. Dan nanti saya tunjukkan beberapa trik gimana saya
mendapatkan foto tersebut. Ya, terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.